Perkenalkan, nama saya Ristanti Dian Arini. Perkenalkan, nama saya Eka Liana. Perkenalkan, saya Dea Arsita. Perkenalkan, nama saya Sugiono. Berbagai teknologi dengan prinsip otomatis semakin berkembang. Sistem kontrol atau sistem pengendalian merupakan suatu proses atau usaha pada suatu sistem dengan memberi masukan atau input dan mendapatkan keluaran atau output yang diinginkan. Pemakaian sistem kontrol otomatis dalam segala bidang keteknikan masa kini semakin banyak dipakai. Hal ini disebabkan sistem kontrol otomatis mempunyai banyak keunggulan dibandingkan dengan sistem kontrol konvensional, yaitu dari segi kecepatan, ketepatan, dan pemakaian tenaga manusia yang relatif lebih sedikit. Apalagi ditunjang dengan pengembangan dunia elektronika, pneumatika, maupun hidrolik. Banyak contoh sistem kontrol otomatis, beberapa di antaranya adalah kontrol suhu ruangan mobil secara otomatis, pengatur otomatis tegangan pada plen, daya listrik di tengah-tengah adanya variasi beban daya listrik, dan kontrol otomatis tekanan dan suhu dari proses kimiawi. Dalam sistem kontrol otomatis terdapat elemen-elemen penyusun, yaitu 1. Sensor. Sensor adalah suatu komponen yang mendeteksi keluaran atau informasi lainnya yang diperlukan dalam sistem kontrol. Yang kedua ada controller, adalah suatu komponen alat atau peralatan yang mampu mengolah data masukan dari membandingkan respon plan dan referensi yang dikehendaki untuk dikeluarkan menjadi suatu data perintah atau disebut sinyal kontrol. Aktuator adalah suatu komponen alat atau peralatan yang mampu mengolah data perintah. Untuk kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai sistem pengendali pengering sederhana. Tujuan dilakukannya pembuatan sistem kendali ini yaitu: yang pertama, mahasiswa mampu merancang sistem kendali sederhana. Kedua, sebagai mahasiswa teknik pertanian mampu memahami sistem kendali secara teori maupun praktik. Untuk alat dan bahan yang digunakan pada sistem pengendali pengering sederhana ini yaitu ada breadboard yang digunakan untuk tempat meletakkan komponen-komponen elektronika. Yang kedua ada Arduino yang berfungsi sebagai sistem pengendali mikro, ada relay yang digunakan untuk sebagai saklar, ada sensor suhu LM35 yang berfungsi untuk mengubah besaran suhu menjadi besaran listrik dalam bentuk tegangan. Kabel jumper berfungsi untuk menghubungkan satu komponen dengan komponen lainnya pada breadboard. Ada lampu pijar digunakan sebagai sumber energi panas yang akan diperuntukkan dalam proses pengeringan. Box rangkaian berfungsi sebagai wadah setiap komponen-komponen yang telah terkait. Ada LCD berfungsi sebagai monitor untuk menampilkan suatu data. RTC berfungsi untuk menjalankan fungsi waktu. Dan yang terakhir ada SD card berfungsi untuk menyimpan data. Dalam skematik rangkaian kendali otomatis pengering ini mengacu pada rangkaian utuh yang dikerjakan, di mana setiap pin dan komponennya saling terhubung membentuk rangkaian kendali. Mikrokontroler digunakan untuk mengelola perintah berupa program yang telah digunakan sebelumnya dari sebuah masukan menjadi keluaran yang diinginkan. Perintah yang diberikan pada mikrokontroler ditulis dalam bahasa pemrograman C. Mikrokontroler yang digunakan jenis Arduino Uno R3 yang memiliki 14 digit input atau output pin. Setiap digital pada pin pada Arduino Uno R3 beroperasi pada tegangan 5 volt. Gambaran di atas merupakan skematik rangkaian terdiri dari board Arduino, SD card, lampu, relay, LM35, LCD, RTC. Dalam rangkaian ini, fungsi lampu adalah sebagai pemanas. Modul LM35 ini memiliki 3 pin, yaitu ground, F0, dan VCC. Pin ground dimasukkan ke pin ground relay. Pin F0 dimasukkan pin A0 di board Arduino. Pin VCC dimasukkan pada VCC relay. Modul relay memiliki 5 pin input, 2 pin sumber dari pin output yang dari kontak N, C, N, O, dan C.
pada setiap relaynya. Pin IN1 pada relay terhubung pada pin 0 pada pin 8 di Arduino. Selebihnya di rangkaian sudah tertera masukan dan keluaran setiap pinnya. Dari pengukuran yang telah dilakukan, maka kita akan memperoleh data kalibrasi sebagai berikut. Data-data ini kita masukkan ke dalam program Excel untuk mendapatkan persamaan linear. Persamaan linear yang diperoleh dari sistem kendali ini yaitu Y sama dengan 0,5994X ditambah 13,723 dengan koefisien determinasi atau R kuadrat sebesar 0,9445. Persamaan yang telah kita peroleh dari proses kalibrasi, kita masukkan ke dalam program Arduino seperti yang terlihat pada gambar berikut untuk mendapatkan hasil validasinya. Maka dari itu, setelah kita masukkan ini ke dalam program Arduino, diperolehlah hasil pengukuran kembali sebagai berikut dengan persamaan baru dan koefisien determinasi yang lebih besar, yaitu sebesar 0,94. Koefisien determinasi ini menunjukkan nilai regresi dari sistem kendali yang telah dirancang sebesar 98%, yang menunjukkan bahwa hanya terdapat error sekitar 2% saja dari sistem kendali ini. Ini merupakan sintak yang digunakan dalam pemrograman sistem kendali pengering ini. Lakukan pemrograman sesuai dengan rangkaian yang dibuat dan output yang diinginkan. Pagar include digunakan untuk memanggil perintah dari library. Serial begin, kode yang digunakan agar Arduino bisa berkomunikasi dengan komputer. Nilai LM35 adalah analog read yang menyimpan nilai yang dihasilkan oleh sensor LM35 ke variabel nilai LM35. Serial print menampilkan hasil dari nilai LM35. Serial print data menampilkan tulisan data. Serial print suhu menampilkan tulisan suhu. Pada rangkaian ini, setiap komponen yang terhubung memiliki perannya masing-masing, di mana Arduino berfungsi sebagai sistem pengendali mikro, relay sebagai saklar penghubung tanpa putus, sensor LM35 sebagai pengubah besaran suhu menjadi besaran listrik dalam bentuk tegangan, lampu pijar sebagai pemanas untuk proses pengeringan, LCD sebagai pemonitor munculnya data, RTC menjalankan fungsi waktu, dan SD card untuk menyimpan data yang keluar dari program yang dijalankan. Berikut merupakan data uji. Dalam melakukan uji kinerja, kita harus menentukan setting point terlebih dahulu, yang mana setting point ini merupakan nilai yang ditetapkan sebagai acuan untuk mengendalikan variabel. Dalam uji coba alat yang telah kita lakukan, didapatkan sebuah data yang nantinya akan kita olah untuk menentukan uji kinerja. Uji kinerja alat yang dimaksudkan di sini meliputi 3 hal, yaitu yang pertama ada akurasi, kedua rata waktu pengendalian atau RWP, dan ketiga stabilitas. Oke, yang pertama adalah akurasi. Dalam perancangan suatu alat, salah satu hal yang menjadi sangat penting dalam penilaian alat tersebut yaitu keakuratan sebuah alat. Alat dianggap berhasil jika memiliki nilai error yang semakin kecil.
Keakuratan alat dapat dihitung secara matematis dengan rumus keakuratan alat yang telah ditentukan. Di sini nilai akurasi yang kami dapatkan sebesar 92,395%. Lalu, pada program yang telah dibuat, setting point berkisar antara suhu 39 derajat Celcius bahwa akuator nyala dan 41 derajat Celcius bahwa akuator mati. Dengan demikian, diharapkan setting point itu sebesar 40 derajat Celcius. Namun, berdasarkan data aktual yang diperoleh, setting point yang kami dapatkan tidak melebihi suhu 40 derajat Celcius atau 40 derajat Celcius termasuk akurat. Dengan nilai akurat yang kita dapatkan kan sebesar 92,395%. Nah, error kita pada sistem kendali ini sebesar 7,604%. Hal ini dapat dilihat dari data suhu aktual yang diperoleh setiap 6 menit belum tentu terlihat suhu 40 derajat Celcius, melainkan hanya yang mendekati saja. Ada kemungkinan jika diuji lebih lama lagi maka suhu akan meningkat dan mencapai setting point. Yang kedua, kita menentukan rata waktu pengendalian atau RWP. RWP menunjukkan kecepatan kinerja alat mampu mengendalikan nilai untuk mencapai setting point. Untuk menentukan RWP dapat dihitung menggunakan persamaan yang telah ditentukan. Nah, RWP di sini kita dapatkan 0 menit. Yang ketiga adalah stabilitas, di mana stabilitas juga merupakan hal yang sangat penting untuk melihat keberhasilan kerja suatu alat. Semakin stabil kinerja alat, maka alat dinyatakan semakin membaik. Nah, untuk melihat kestabilan alat ini, maka dilakukan dengan cara mengolah data dari suhu aktual yang kita dapatkan dalam penguji cobaan alat. Berdasarkan data yang ada telah diolah ke dalam bentuk grafik, maka sistem kendali ini dapat dinyatakan stabil. Dapat dilihat pada grafik tersebut, penyebaran suhu yang terlihat pada grafik ini merata dan cukup stabil dalam kurun waktu setiap 6 menit. Nah, dari grafik ini, kestabilan alat ini dapat memperkuat pernyataan bahwa alat pengering ini dapat dikatakan berhasil. Kesimpulannya, dari data yang diperoleh, karena setting point yang diprogram untuk menjadikan akuator lampu mati adalah 41 derajat Celcius, rata waktu pengendalian menunjukkan kecepatan kinerja alat mampu mengendalikan suatu nilai untuk mencapai setting point. Dalam uji kinerja inilah suhu yang dicapai oleh alat hanya pada 39 derajat Celcius. Berdasarkan data yang diperoleh dari uji kinerja dapat dinyatakan bahwa alat pengering ini memiliki stabilitas yang baik.